Perkenalkan, nama saya Maria Christina Permatasari Dae. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk perubahan harga. Perubahan harga adalah adanya perbedaan harga barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Untuk dapat diketahui kinerja perusahaan, maka laporan keuangan disusun dengan asumsi tidak ada perubahan harga yang signifikan, sehingga dapat mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi seperti biasa. Perubahan harga diatur dalam PSAK 63 tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Karakteristik perubahan harga barang dan jasa. Pertama, perubahan harga umum atau inflasi merupakan perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum, atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu. Kedua, perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain perubahan selera konsumen, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Ketiga, perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Selanjutnya ada pos-pos moneter dan non-moneter. Yang pertama, pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar utang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah. Kedua, ada pos-pos non-moneter. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya yang kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Selanjutnya ada akuntansi daya beli konstan. Tujuannya adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Keuntungannya, pertama, akuntansi daya beli konstan menjadikan angka akuntansi lebih bermakna. Kedua, perbandingan antar periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah normal. Ketiga, perbandingan data antar perusahaan juga akan lebih berarti dan informatif. Keempat, akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Kelima, akuntansi daya beli konstan merupakan sarana pengaruh perubahan harga umum tanpa harus mengubah atau mengganti struktur akuntansi yang sudah berjalan. Keenam, pejabat pemerintah sudah terbiasa menganalisis data keuangan atas dasar nilai real, sehingga pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rupiah normal kemungkinan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan. 7. Akuntansi daya beli konstan dapat mengatasi atau meniadakan sama sekali metode akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan harga secara parsial atau secara purpose, seperti misalnya menggunakan MTKP untuk persediaan, metode penilaian KAPYLR, atau metode depresiasi akselerian. Kelemahan akuntansi daya beli konstan. Yang pertama, akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kas historis, sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada kas historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi.
Jadi akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik. Kedua, acap kali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang. Padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi, atau bahkan nilai diskonan. Ketiga, acap kali indeks yang digunakan untuk menghomogenuskan unit pengukur tidak mewakili perubahan daya beli yang terkandung dalam aset perusahaan, sehingga hasil perhitungan akuntansi daya beli konstan diragukan keterandalannya. 4. Manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kas untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Kelima, untung atau rugi daya beli konstan tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Selanjutnya ada akuntansi kos sekarang. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Dasar pengukuran kos sekarang adalah pertama, kos pengganti. Dengan dasar ini, penekanan diletakkan pada kos penggantian aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Kedua, nilai jual sekarang. Dengan dasar ini, kos sekarang aset diukur atas dasar harga aset seandainya pada saat sekarang perusahaan memilih untuk menjual aset tersebut alih-alih untuk operasi. Ketiga, nilai terrealisasi harapan. Untuk aset, dasar ini dilandasi gagasan bahwa semua aset diperoleh untuk memberikan potensi jasa masa datang yang akhirnya mendatangkan aliran masuk dana atau kas. Kos sekarang dan pemertahanan kapital. Seperti akuntansi daya beli, akuntansi kos sekarang juga dilandasi konsep pemertahanan kapital. Pelakuan untung atau rugi penahanan bergantung pada jenis kapital yang dianut. Bila kapital fisik dianut, kapital dapat dikatakan tetap atau dipertahankan kalau perusahaan mampu mengganti seluruh asetnya dengan aset sejenis atau kalau perusahaan mampu mempertahankan kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa secara tetap atau sama dengan periode sebelumnya. Keuntungan kos sekarang dan pemertahanan kapital. Yang pertama, akuntansi kos sekarang dapat menunjukkan laba operasi dan untung penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Kedua, akuntansi kos sekarang akan memberikan informasi tentang efisiensi suatu perusahaan yang lebih baik dan dapat diperbandingkan secara lebih bermakna dengan perusahaan lain. Ketiga, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, akuntansi kos sekarang mendasarkan pada konsep pemertahanan kapital yang semestinya atas dasar perkembangan dan kondisi perusahaan yang muhtakhir. Keempat, neraca atas dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomi aset dan utang yang lebih realistik dibandingkan neraca berbasis kos historis. Kelima, informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Kelemahan kos sekarang dan pemertahanan kapital. Pertama, akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang. Jadi, akuntansi kos sekarang belum memecahkan masalah perubahan harga karena inflasi atau deflasi. Kedua, kerumitan penyusunan informasi kos sekarang sebagai pelengkap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Dengan kata lain, akuntansi kos pengganti tidak praktis dan hasilnya kurang meyakinkan. Ketiga, belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. Keempat, konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau pelaporan tetapi fungsi manajemen. Selanjutnya ada standar akuntansi perubahan harga. DSAK IAI menerbitkan PSAK nomor 63 tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. PSAK nomor 63 diterbitkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi kondisi krisis
di mana Indonesia secara historis pernah mengalami hiperinflasi. Mengacu pada pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, maka standar ini menjadi relevan. Meskipun diharapkan kondisi hiperinflasi semakin jarang terjadi di Indonesia. Persyaratan pengungkapan. PSAK nomor 63 mensyaratkan pengungkapan di bawah ini. Pertama, fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang pelaporan, dan sebagai akibatnya disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Kedua, apakah laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini? Dan ketiga, nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan serta perpindahan dalam indeks tersebut selama periode pelaporan kini dan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.